Yang mana yang ini tadi ya. Ya, kalau pakai alfa ini, ya ini kita sering sebut dengan metode alfa. Nah, kemudian ada metode lain, ya, metode yang kita sebut dengan metode lambda. Ya, metode lambda itu menggunakan ini, ya, menggunakan grafik ini untuk mencari lambdanya. Nah, kalau alfa tadi di ini, kalau ini mencari lambdanya. Cuman mungkin kalau kita di Indonesia umumnya itu menggunakan metode alfa. Ya. Kita jarang menggunakan metode lambda. Ini namanya metode lambda. Nah, ini juga ya metode lambda ini kita lihat di sini kalau dia tanahnya berlapis-lapis, maka kita menghitung apa yang disebut dengan rata-rata. Ya, kita cari rata-ratanya. Jadi tegangan vertikalnya ini rata-ratanya kita buat seperti ini. Kemudian CU-nya ya ini juga CU rata-rata. Kita cari CU rata-rata. Gimana mencari CU rata-ratanya ini? Ya ini kan CU kali L1 misalnya, tambah CU2 kali L2 nanti dibagi L1 tambah L2 tambah L3. Nah, itu rata-ratanya seperti itu. Ya. Oke, kemudian metode beta ini juga ada, tapi sulit sekali menggunakan metode ini. Kenapa? Karena kita harus melakukan suatu tes, ya. Tes sudut gesek salur lempung remolded. Nah, ini mungkin tidak mudah mengerjakannya di laboratorium, ya, sehingga ini jarang dipakai. Ya. Oke, kemudian kita bisa juga menggunakan data sondir. Ya, jadi menggunakan data sondir, ya, di mana ya kalau pakai data sondir, ya ini rumusnya adalah ini tadi, ya. Jadi F ini adalah jadi kalau misalnya tadi itu metode alfa, ya metode alfa tadi itu adalah alfa dikali CU. Ini sama, ini namanya F. Ya. Nah, kemudian kalau yang untuk sondir, maka alfa aksennya ini tidak sama dengan ini ya. Alfa aksennya kita pakai ini namanya alfa aksen. Nah, FC-nya apa? FC-nya ini adalah FC itu adalah Fs kalau sondir. Kalau sondir itu apa? Hambatan lekatnya. Ya, hambatan lekatnya ini Fs. Ya. Karena kalau sondir itu ada dua di sana, yaitu tekanan konus dan hambatan lekat. Nah, ini yang kita masuk sini adalah hambatan lekatnya. Ya. Nah, alfanya kita menggunakan grafik ini. Oke, kemudian, nah kalau tanahnya pasir, nah jadi kalau tanahnya pasir, ya maka di sini ada sudut gesernya, ya. Maka dia FI-nya ini, ya, yang F tadi alfa kali CU kalau lapisan lempung, kalau pasir, maka FI-nya ini atau gesekan ini adalah K0 dikali tegangan vertikal kali tangens 2/3 V. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, jadi dia itu adalah ini, ya. Jadi F itu tergantung kepada tegangan vertikalnya ini, ya. Tegangan vertikal dikali dengan K, ya, di mana K-nya bisa kita ambil seperti ini ya, rumus untuk K. Nah, kemudian ya K-nya itu juga bisa kita ambil dari sini, ya. Nah, atau kita bisa juga ambil beberapa rumus yang sederhana kalau kita mendapatkan nilai NSPT. Ya. Jadi kalau tadi kita dapatkan nilai V-nya, kalau ada nilai V-nya. Ya. Kalau yang kita dapat itu tidak ada nilai V-nya, yang ada itu adalah NSPT. Sekarang begini, nilai V itu kita tes di laboratorium. Cuman untuk mengetes pasir itu tidak mudah. Karena pasir itu sulit mengambil samplingnya, jadi pakai alat yang canggih, ya. Jadi kalau kita di Indonesia ini rasanya jarang sekali orang ngetes pasir. Ya. Tetapi kalau tidak ada pasir, nilai NSPT ini sudah sangat bagus, mendekati. Ya. Jadi kalau misalnya pasir itu nilai N-nya itu agak mendekati. Nah, jadi kita bisa pakai nilai N-nya.
Maka kalau tiang panjang, ya, untuk mencari QS-nya tadi, itu kita bisa jadi 0,2 dikali N. Ya. Nah, N ini, NSPT-nya ini sebaiknya juga adalah N koreksi. Ya. Jadi sudah dikoreksi ini N-nya. Ya. Nah, kemudian kalau tiang bor separuhnya. Nah, jadi lihat di sini ya, antara tiang panjang dengan tiang bor, tiang panjang itu bisa 2 kali dari tiang bor. Jadi ini separuhnya adalah untuk tiang bor. Kenapa? Karena tiang bor itu tadi lubangnya di bor, sehingga gesekannya itu menjadi lebih kecil, ya. Bayangkan kalau misalnya tiang panjang yang dipanjang, kan gesekannya itu gede, memadatkan tanah lagi, ya, jadi cukup besar dibanding dengan tiang bor. Tiang bor kan nggak ada, makanya dia kita ambil separuhnya. Ya. Jadi, oke, kemudian, ya, nah ini bisa juga dipakai. Ya, ini banyak sebetulnya. Ya. Yang tadi itu yang simple, tapi kalau mau ini juga banyak untuk pasir. Ini semua untuk pasir. Ya. Kita bisa ambil QS-nya, ya ini, misalnya dari Tuma, Enris, atau dengan Meyerhof, ya, Kurs, Enris, Right, ya, terserah aja yang mana ini diambil. Tapi yang sederhana kalau kita dapat nilai N, ya itu tadi, yang simple tuh tadi, yang metode yang dibikin oleh Naval Facilities, ya, Angkatan Laut Amerika. Dan biasanya cukup bagus, ya. Oke, kemudian ada satu lagi yang disebut dengan metode Coyle and Castello. Ini menggunakan grafik. Ini juga kadang-kadang dipakai, ya. Grafiknya ini, ya, rumusnya ini tadi, di mana ininya itu adalah K dikali tegangan vertikal. Nah, K-nya dari mana? Ini adalah untuk nilai K. Menurut si Coyle and Castello. Ya, ini banyak sebetulnya ininya, metodenya. Gitu. Oke, kemudian, ya, ini juga kita bisa pakai, ya, ini sama sebetulnya ini tadi dengan, ya, ini sama dengan yang 2 tadi. Ya, ini adalah 0,2 atau ini adalah sama ini dengan 0,2 tadi, ya. Satuannya yang berbeda nanti ini. Ya, jadi kalau ini PA-nya ini kalau satuannya kilonewton, maka PA-nya adalah 100. Kalau 100 berarti ini adalah 2, ya, maka ini menjadi, ya, ini menjadi 2 kali N1 rata-rata, ya, ini yang sudah dikoreksi ke 60%. Nah, ini maksudnya. Gitu. Nah, jadi lihat, ya, bedanya itu dengan ini tadi. Kalau ini satuannya apa? Ton. Ya. Kalau ini satuannya apa? Kilonewton. Ya, jadi 2. Ya. Jadi satu ton, ya, jadi ini 1 ton sama dengan 10 kilonewton. Ya. Oke. Nah, ini kalau, ya, ini tadi beberapa metode-metode. Sebetulnya ini yang dibuat oleh si Brio, ya, nggak apa-apa. Kalau ini bahan ini bisa dipakai, bisa. Jadi biasanya itu kalau mau, ya, kalau mau mencari mana yang paling ini, ya, dicoba aja semua. Biasanya itu kita lihat mana yang paling kecil, itu yang kita ambil. Nah, itu kalau namanya desain yang teliti, ya. Kalau kita mau teliti, jadi rumus-rumus ini kita pakaiin aja. Nah, mana yang paling kecil itu yang kita ambil nanti.
gitu. Oke, kemudian ya ini kalau sondir tadi, kalau kita pakai sondir ya, kalau kita pakai sondir sama kayak tadi juga, cuman menggunakan grafik yang berbeda. Ya, grafiknya kita pakai ini ya, mencari apanya alfa aksennya tadi. Oke, kemudian ini juga ya. Nah ini tadi standar penetration test ya, ya ini juga untuk mencari alfa, mencari V ya. Nah ini tadi ya, jadi ini adalah sondir ya, ada tekanan konus dan ada ini gesekan sini ya, yang kita sebut dengan hambatan lekat atau friksi ya, friksi apanya ini. Oke, itu ya apa namanya, seperti itu.